masa depan mereka. Kini, marilah kita berdiri, kita memulai perayaan Ekaristi Suci ini dengan menyanyikan lagu pembuka.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Rekan-rekan imam, para suster, ibu bapak, saudara-saudari, siswa-siswi, semua kita yang terkasih, selamat pagi. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya yang setia sepanjang perjalanan pendidikan anak-anak kita, para siswa-siswi kelas ke-12. Dalam semangat syukur itulah kita merayakan perayaan Ekaristi ini sebagai ungkapan terima kasih sekaligus perutusan bagi mereka yang telah dibentuk melalui iman dan kini siap diutus menjadi pembawa harapan di tengah dunia. Dengan mengangkat tema dibentuk oleh iman, diutus untuk membawa pengharapan, kita semua mau diajak untuk melihat bahwa pendidikan sejati bukannya soal ilmu dan keterampilan, tetapi juga pembentukan hati dan karakter dalam terang iman Kristiani. Marilah kita memasuki perayaan ini dengan hati yang bersih dan penuh syukur. Kita mohon rahmat Tuhan agar perayaan ini menjadi saat yang penuh makna dan kekuatan, terutama bagi anak-anak kita yang akan melangkah ke babak baru dalam kehidupan mereka. Pada awal perayaan suci ini, marilah kita siapkan hati dengan mengakui dan menyesali segala dosa-dosa dan kesalahan kita, seraya memohon ampun dan rahmat kerahiman Tuhan. Saya mengaku pada Santa Maria. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup kekal.
Berdoa. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang tiada henti-hentinya dalam hidup kami, terlebih dalam perjalanan pendidikan anak-anak kami, para siswa-siswi kelas ke-12 Angkatan ke-6 SMK Angkop Berasrama Likotidon. Pada hari ini dalam suasana syukur dan haru, kami merayakan misa perutusan ini sebagai ungkapan terima kasih atas semua berkat yang telah mereka terima. Ilmu, iman, persahabatan, dan pengalaman yang membentuk mereka menjadi pribadi yang utuh. Ya Bapa, berkatilah mereka yang hari ini Kau utus untuk melangkah ke jenjang hidup berikutnya. Teguhkanlah iman mereka, kobarkanlah semangat dalam hati mereka, dan jadikanlah mereka pembawa harapan dimanapun mereka berada. Berkatilah juga para orang tua, guru, dan semua pihak yang telah menjadi bagian dalam proses pembentukan ini, agar mereka terus menjadi saksi cinta-Mu di tengah dunia. Kami mohon semoga perayaan Ekaristi ini membaharui semangat kami dan menjadi sumber kekuatan untuk melanjutkan panggilan hidup kami masing-masing. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita akan memasuki liturgi sabda saat di mana Allah sendiri menyapa kita melalui firman-Nya. Pada hari istimewa ini, sabda Tuhan akan panggilan yang telah kita terima melalui rahmat-Nya, menguatkan kita untuk tidak hidup dalam ketakutan, tetapi dalam kuasa, kasih, dan ketertiban. Dalam bacaan pertama, Santo Paulus meneguhkan Timotius untuk mengorbankan karunia Allah dalam dirinya dan untuk berani bersaksi bagi Kristus. Demikian juga kita, para lulusan, diingatkan bahwa perutusan kita bukan berdasarkan kekuatan kita sendiri, tetapi karena kasih karunia Allah. Dalam Injil,
Yesus menegaskan identitas kita sebagai garam dunia dan terang dunia. Sebuah panggilan mulia untuk memberi rasa, menyinari, dan membawa harapan di tengah masyarakat. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan dengan hati yang terbuka, agar kita dimampukan untuk menjawab panggilannya dengan iman yang teguh dan semangat yang menyala. Bacaan diambil dari surat Paulus yang kedua kepada Timotius. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus, sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut, dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Saya berdiri di sini supaya kalau di sebelah dahi saja. Baik, rekan-rekan imam, para suster hidup bakti, ibu bapak, anak-anak peserta didik, para undangan yang terhormat, semua kita yang terkasih. Menjadi garam dan terang dunia adalah panggilan umum untuk semua kita yang namanya orang Kristen. Kalau dalam belajar kitab suci, orang biasa bilang mesti cari latar belakang dulu teks ini. Jadi konteks Matius 5, 13, 16 adalah bahwa teks ini muncul sesudah Tuhan Yesus membicarakan tentang penganiayaan. Dengan kata lain, situasi yang sedang dipikirkan bukanlah situasi yang mudah dan nyaman. Ada risiko dan tantangan besar berupa penganiayaan dan tekanan yang sedang menanti di depan. Teks ini sekaligus diletakkan sebelum Tuhan Yesus menuntut agar kesalehan kita melebihi legalisme orang-orang Farisi terhadap Taurat. Kita tidak hanya diperingatkan untuk menyamai, melainkan melebihi orang lain. Ini bukanlah suatu tugas yang mudah. Terkandung di dalamnya kita tidak boleh puas cuma di atas kertas, secara administrasi saja, yang tidak melawan hukum, yang penting legal, ataukah KTP saja, yang penting ada lembaran ijazah. Tetapi poinnya kita harus selalu berusaha untuk membuat jadi lebih dari standar rata-rata yang ada. Menjadi garam dan terang dunia juga mengandung arti menjadi orang yang dibutuhkan dalam hidup, seperti orang yang selalu membutuh garam dan terang. Soal makan dan terang adalah soal hari ini. Kita ingat doa Bapa kami, Tuhan Yesus menyinggung, berilah rezeki hari ini. Itu berarti roti, itu berarti sangat aktual. Maka menjadi relevan, selalu dibutuhkan, selalu bermanfaat di tengah persoalan dunia hari ini, yang sementara terjadi adalah spirit konteks yang dimaksudkan. Sebagai pengikut Kristus dan warga kerajaan Allah, itulah identitas kita sejak permandian. Kita selanjutnya berbeda dengan orang-orang dunia, orang-orang kebanyakan. Identitas kita yang khusus itulah yang membuat kita memainkan peran di dalam dunia ini.
Identitas orang murid-murid Yesus adalah menjadi orang yang berperanan, menjadi orang yang relevan, orang yang berguna, bukan yang beban di dalam hidup bersama. Garam sifatnya memberikan rasa dan mengawetkan. Dan tentang ini Paus Fransiskus almarhum mengingatkan bahwa menjadi garam adalah panggilan untuk bertindak. Lebih jauh beliau menekankan poin ini. Menjadi garam berarti orang Kristen harus memberi dan menambah cita rasa dalam kehidupan ini. Dan hal itu tidak bisa kalau tidak diarahkan kepada orang lain. Orang Kristen tidak seharusnya mengawetkan dirinya sendiri, tetapi ia adalah garam untuk diberikan. Sedangkan terang sifatnya memberikan sinar, menghangatkan dan menghidupkan. Di mana saja ada sinar, di sana selalu ada kehidupan. Kita tahu bahwa kalau keadaan sinar tidak jelas, suasana yang ada di sekitar dalam bayang-bayang saja, maka bisa dipastikan bahwa di sana akan ada kelesuan, layu, dan mengarah ke masa depan yang suram, bahkan mematikan. Konsili Vatikan II dalam merefleksikan dirinya sendiri sebagai gereja, menyebutkan dirinya sesuai kata pertama dokumen itu, Lumen Gentium. Gereja adalah terang bagi bangsa-bangsa. Pernyataan itu disadari betul oleh para Bapak Konsili yang mendasarkan refleksinya bahwa dunia di mana gereja yang berada di dalamnya dari kodratnya sendiri adalah gelap. Kita ingat saja kalau gerhana bulan ya. Jadi itu kita gelap saja. Dunia tidak mempunyai cahaya dari dirinya sendiri. Kita hanya percaya sejauh kita menerima sumber cahaya dari Kristus yang adalah matahari sejati. Tanpa doa dan masuk dalam kehendak Allah, kita tidak akan dapat membawa terang. Berapa banyak karya-karya kita kemudian menjadi pudar dan gelap karena kurangnya doa. Doa berarti penyembahan kepada Bapa, doa pujian kepada Tritunggal, doa syukur, bahkan doa permohonan dan penyerahan diri kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah sebagai matahari sumber terang sejati. Prinsipnya menjadi garam dan terang yang benar adalah hanya untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Itulah panggilan misioner kita. Kita tidak boleh berpikir kalau kita memberikan terus-menerus garam dan terang yang kita punyai, selanjutnya akan kehilangan dayanya dan cenderung menjadi habis dan akhirnya menghilang dalam kegelapan. Menurut Paus Fransiskus, justru di sanalah misteri iman dari setiap kita sebagai orang Kristen harus dijaga, dihayati, diwariskan, dan diwartakan. Orang Kristen membangun kekuatan bukan pada dirinya sendiri, pada Allah. Orang Kristen adalah garam dan terang yang diberikan oleh Allah sejak kita menjadi anak-anak Allah lewat baptisan. Menjadi garam dan terang adalah kurnia yang berasal dari Allah dan diberikan kepada kita untuk teruskan kepada dunia. Karena itu kita perlu selalu kembali kepada Dia yang memberi kita garam dan terang dan meminta bantuannya supaya kita mampu menjadi garam dan terang dunia di dalam karya perutusan kita. Kalau saya renung-renungkan ini, kalau dalam bahasa budaya Lamaholot, mungkin itu yang namanya ikit kuwaat. Kalau kita pergi perang, itu ada kebiasaan kita mesti duduk dulu. Kita perlu ada kekuatan itu, tenaga dari dalam. Maka untuk adik-adik yang akan menjalankan perutusan ini,
ingat ikit kuat itulah dalam budaya lama holot. Anda mesti punya sesuatu, dan sesuatu itu harus berasal daripada Tuhan sendiri. Maka untuk tamatan SMK Angkop Berasrama Likotuden Angkatan 2025 ini, saya sampaikan bangkit dan bergeraklah, dan pergilah ke seluruh dunia, Anda diutus. Amin. Setelah disegarkan oleh sabda Tuhan, marilah kita berdiri membaharui iman keyakinan kita dengan mengucapkan syahadat. Aku percaya saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memasuki acara pengurusan. Sebagai tanda syukur atas terang Kristus yang telah menerangi perjalanan para lulusan selama menimba ilmu di SMK Angkop Berasrama Likotuden, kami mengundang 2 orang wakil lulusan berjalan ke depan, menyalakan lilinnya dari lilin Paskah, simbol Kristus Sang Terang Dunia, dan merambatkannya kepada teman-temannya yang lain. Besar, bawa yang di bawah 2.
Yang Mulia Romo Vikjen, kami atas nama keluarga besar SMK solider, berempati, dan tangguh. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, kita semua telah mendengarkan ungkapan kesedihan para lulusan SMK Angko Berasrama Likutuden dan janji untuk selalu berjuang serta bertanggung jawab dalam kehidupan menggereja dan masyarakat. Maka marilah kita berdoa bagi para lulusan ini. Allah Bapa, Engkau telah mengetahui dan mengerti pikiran dan hati manusia. Pada hari ini Engkau mengutus para lulusan kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Sudilah Engkau mendampingi mereka agar tidak melupakan semua orang yang berbuat baik kepada mereka. Semoga mereka sanggup melaksanakan janji dan kesediaannya serta tulus ikhlas dan penuh cinta kasih. Teguhkanlah janji dan kesediaan mereka dan curahkanlah rahmat-Mu supaya mereka tetap setia pada janji dan kesediaan mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
disebut juga rasul. Perutusan itu juga disebut kerasulan atau apostolit. Maka para lulusan terkasih, atas nama Bapak Uskup, Allah Maha Setia, Dia senantiasa menyertai hidup saudara-saudari di tengah keluarga dan masyarakat dalam situasi apapun. Oleh karena itu, atas nama gereja kami mengutus dan memberkati perjalanan hidupmu selanjutnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Silakan duduk. Doa umat. Saudara-saudari yang terkasih, dalam sukacita perayaan misa ini, marilah kita panjatkan doa dan permohonan kita kepada Allah Bapa, sumber segala rahmat, yang telah membentuk kita dalam iman dan mengutus kita untuk menjadi pembawa harapan. Bagi gereja dan para pemimpinnya, semoga gereja semakin setia dalam membimbing umat, khususnya kaum muda, agar semakin dibentuk dalam iman dan berani memberi harapan di tengah tantangan zaman. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, semoga para pemimpin bangsa dan negara senantiasa dicurahkan roh kebijaksanaan, keadilan, dan keberanian, agar dalam setiap kebijakan dan tindakan, mereka selalu mengutamakan kesejahteraan rakyat, terutama kaum muda, agar dapat tumbuh dan berkembang dalam damai dan harapan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para lulusan kelas 12 angkatan ke-6, semoga mereka yang hari ini merayakan graduation selalu mengingat bahwa mereka telah dibentuk oleh Tuhan dan dimampukan untuk membawa terang serta harapan dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para guru, bapak, ibu asrama, dan orang tua, semoga Tuhan memberkati setiap jerih payah dan kasih yang telah mereka berikan dalam mendidik dan mendampingi para siswa, serta terus memberi mereka kebijaksanaan dan sukacita dalam karya pelayanan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para alumni yang telah dan akan melangkah ke jejak hidup berikutnya, semoga mereka tetap setia dalam iman, berani menghadapi tantangan hidup, dan menjadi pribadi-pribadi yang membawa perubahan positif di tengah masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Yayasan GK Angkop dan seluruh pengurusnya, semoga Tuhan memberkati setiap karya pelayanan, memberi ketekunan dan kesetiaan kepada para pengurus, staf, dan pendukung yayasan, agar terus menjadi sarana yang menumbuhkan iman, karakter, dan harapan bagi generasi muda. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang mengikuti perayaan ini, semoga perayaan ini memperbarui semangat hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang rendah hati, penuh syukur, dan siap diutus menjadi saksi kasih Tuhan dimanapun kita berada. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengarkanlah doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Semoga melalui perayaan ini, Engkau meneguhkan kami untuk melanjutkan panggilan hidup dengan penuh iman dan pengharapan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita akan memasuki liturgi Ekaristi saat di mana kita mempersembahkan roti dan anggur sebagai lambang hidup kita kepada Allah. Pada kesempatan ini, para lulusan akan mempersembahkan simbol-simbol yang mewakili perjalanan mereka selama masa pendidikan sebagai ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan dan sebagai tanda kesediaan mereka untuk diutus ke tengah dunia. Marilah kita turut mempersembahkan hidup, kerja, dan harapan kita dalam hati agar seluruh karya dan langkah kita senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Kita mengiringinya dengan menyanyikan lagu persiapan persembahan. Persembahan kami yang tak berarti.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan dengan sukacita dan syukur ini. Semoga melalui roti dan anggur, Engkau menguduskan hidup para lulusan kami, yang Kau bentuk dalam iman, dan kini Kau utus untuk membawa harapan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada masa ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Ia menghancurkan kematian kami. Dengan bangkit Ia memulihkan kehidupan. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi, umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama para malaikat dan segenap penghuni surga yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia menanggung roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan, kami wartakan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Fransiskus Kopongkung, serta semua rohaniwan. Kami berdoa secara khusus dalam perayaan ini untuk penyelenggaraan Couple for Christ Global Conference di Vatikan yang akan terlaksana pada tanggal 16 sampai 18 Mei 2025 dalam rangka 25 tahun pengakuan Takhta Suci Vatikan atas komunitas CFC sebagai bagian karya Gereja Universal dalam pelayanan kerasulan keluarga. Juga kita berdoa dan bersyukur bersama seorang anak, Gemaria Yuanita Dias, yang merayakan HUT-nya yang ke-17. Semoga ia selalu diberikan kesehatan serta umur yang panjang. Juga dalam perayaan ini secara khusus dan istimewa, kita berdoa bagi lulusan yang ke-6 dari SMK Angkop Berasrama Likotuden yang akan dilepas dan diutus ke tengah dunia dan masyarakat. Semoga mereka teguh, setia dalam kasih-Mu dan bisa menjadi terang dan garam bagi dunia sekitar, bagi keluarga, bagi masyarakat, dan bagi gereja. Juga kita berdoa bagi semua mereka yang telah dengan caranya mendukung, mengasihi, sehingga anak-anak ini
boleh memiliki masa depan yang baik, yang telah lulus di sini dan akan terus berjuang untuk meraih masa depan yang gemilang. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, secara khusus mereka yang berjasa dalam proses pendidikan di sekolah ini. Para penderma, para penjasa, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhan Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Tuhan Kristus, semoga penerimaan tubuh dan darah-Mu tidak menjadi hukuman dan siksaan bagi kami, tetapi melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami karena kasih sayang. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus.
Yesus jaya, haleluya, haleluya. Agungkanlah karya cinta kasih Tuhan, haleluya. Yesus jaya, haleluya, haleluya. Maklumkanlah bagi dunia Kristus sudah bangkit, haleluya, haleluya. Kisahkanlah dalam hidup kasih Tuhan,
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas santapan rohani yang baru saja kami terima dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga tubuh dan darah-Mu, darah putra-Mu yang telah menyegarkan jiwa kami, menjadi kekuatan yang meneguhkan langkah para lulusan kami untuk menjalani hidup dengan iman yang kokoh, harapan yang teguh, dan kasih yang nyata. Berilah mereka keberanian untuk menjadi saksi kebaikan-Mu di tengah masyarakat yang mereka layani. Dan semoga kami semua yang turut mengambil bagian dalam perayaan ini semakin setia dalam panggilan hidup kami masing-masing. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Romo Vikjen yang sudah berkenan menjadi selebran utama, dan juga terima kasih banyak kami ucapkan kepada para imam yang menjadi konselebran pada saat ini. Anak-anak kita telah dikukuhkan kelulusan dan perutusannya pada saat ini. Terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu sekalian yang telah melepaskan segala kesibukan pada hari ini untuk datang menjadi saksi-saksi bagi perutusan anak-anak kita. Semoga segala pengorbanan kita sekalian dibalas setimpal oleh Tuhan. Setelah misa ini, kita semua dimohon bersabar untuk mengikuti rangkaian acara selanjutnya yang akan dipersembahkan oleh anak-anak kita. Terutama perarakan anak-anak lulusan yang akan berlangsung setelah ini, dan panggung kita akan di-set up selama beberapa menit. Terima kasih. Selamat siang semua. Sebenarnya saya kata sambutan yang terakhir, tapi saya minta yang pertama. Karena yang terakhir itu biasanya orang sudah mengantuk semua jadi tidak dengar. Jadi saya takut bagian yang terakhir. Baik, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, senang bisa lihat hadir di Likotuden. Dengan Bapak Kepala Dinas OPD Perindak dan pariwisata mungkin ada, dan Bapak-Bapak dari pemerintahan kecamatan dan desa, dusun. Yang saya hormati Bapak Direktur dan juga semua teman-teman staf di sini, kepala sekolah, dan teman-teman semua lain dari pendidik dan kependidikan, orang tua, para undangan, dan secara khusus tamatan kita yang diwisuda hari ini. Saya mau singgung tentang bahwa selama proses pendidikan di sini kita menekankan pada karakter ya. Jadi saya sengaja omong karakter ini supaya mungkin menjadi pegangan selanjutnya adik-adik bahwa telah ada di sini dan itulah yang dibawa. Karakter itu orang bilang seperti cap yang sekali ditekan dia tidak hilang. Maka yang paling pertama dari pihak keuskupan mengapa menghadirkan sekolah ini, diminta supaya kita cinta kepada Tuhan dan ciptaannya. Jika seorang mencintai Tuhan, maka hidupnya akan penuh dengan kebaikan. Sebab Tuhan itu baik.
Cinta kepada Tuhan disempurnakan dalam cinta kepada segenap ciptaan Tuhan, manusia, hewan, tumbuhan, dan alam semesta. Yang kedua, jika seorang sungguh mencintai Tuhan dan segenap ciptaan, maka akan tampak watak kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Kemandirian berarti ketahanan diri, tidak mudah dipengaruhi oleh manusia atau hal-hal buruk atau negatif apapun. Kemandirian tidak berarti seorang terlepas dari orang lain. Karena itu mesti muncul karakter berikut adalah tanggung jawab, yakni tanggung jawab kepada Tuhan, sesama, dan diri sendiri. Dari kemandirian dan tanggung jawab akan lahir hal yang ketiga, sikap jujur. Orang yang jujur akan bisa membangun relasi dengan siapa saja. Ia tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Kalau kejujuran ini dilupakan berarti Anda kehilangan masa depan. Jadi jangan lupa selalu jujur. Lalu yang kedua, orang yang sungguh-sungguh jujur akan selalu berlaku hormat dan santun. Sikap hormat dan santun memampukan seseorang untuk bekerja sama dengan orang lain dan mengusahakan hidup bersama yang damai dan menyenangkan. Dari sikap hormat dan santun akan lahir watak mulia, dermawan, suka menolong dan bekerja sama. Sikap dermawan dan menolong sesama bukan tergantung pada banyaknya harta yang dimiliki seseorang. Ada orang kaya yang tidak bisa menolong sesama. Sebaliknya ada orang miskin yang bisa membantu. Sikap dermawan, suka menolong dan kerjasama sangat membantu seseorang untuk percaya diri dan bekerja keras. Karena percaya diri, maka seorang akan terus berjuang dan bekerja keras tanpa putus asa. Termasuk dalam percaya diri adalah menerima diri dengan segala kekuatan dan kelemahan. Kekuatan-kekuatan yang dikembangkan akan mengurangi berbagai kelemahan dalam diri seseorang. Orang yang percaya diri dan bekerja keras akan tampil menjadi seorang pemimpin yang adil. Setiap peserta didik kelak akan tampil menjadi pemimpin. Mulai dengan memimpin diri sendiri, keluarga, kelompok kecil, organisasi. Peserta didik selama ini sudah terlatih untuk menjadi pemimpin lewat berbagai tugas yang diberikan. Mengingat banyak pemimpin yang mengejar kepentingan sendiri, keluarga, dan kelompoknya sendiri, maka peserta didik dilatih untuk bersikap adil. Pemimpin yang adil akan berlaku baik dan rendah hati. Peserta didik dibiasakan untuk bertingkah laku baik dan rendah hati. Dari hati yang baik akan muncul banyak perbuatan baik. Orang yang rendah hati menerima diri dengan berbagai kelemahan dan kekurangannya. KBM kita selama ini menciptakan kebiasaan hidup dalam toleransi, kedamaian, penuh persaudaraan dan kerukunan. Kita terlatih untuk menerima diri beserta kelebihan dan kekurangan, sambil berusaha untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari dalam konteks hidup bersama. Selama proses KBM kita, penerimaan nilai-nilai ini dijalankan dengan prinsip learning by doing. Kita harus katakan juga bahwa penanaman nilai-nilai itu terjadi bukan hanya dalam ruang kelas, melainkan juga hasil jalan bersama dari berbagai pihak, para pihak. Pemerintah, gereja, yayasan, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Maka pada kesempatan ini atas nama Bapak Uskup saya mesti mengucapkan banyak terima kasih. Paling pertama pada keluarga, karena kamu sudah memberi kamu punya anak masuk sekolah sini. Kamu percaya kepada sekolah ini, karena itu mengapa kita bertemu. Sekolah itu pilihan orang tua. Karena orang tua harus melihat bahwa sekolah itu betul yang bisa membawa masa depan untuk anaknya. Lalu yang kedua, kami mengucapkan banyak terima kasih pada pemerintah, ya, untuk provinsi dan kabupaten dengan regulasinya dan dengan pendampingannya selama ini. Yang berikut kami mengucapkan secara istimewa kepada yayasan, Gerakan Peduli Angkop, para pembina, pengurus, tentu di bawah Komdan Ibu Suwaning Tanardi dan teman-teman.
dan perwakilan Angkop di sini yaitu Bapak Direktur bersama Ibu Marji sebagai payung mendukung semua proses pendidikan kita di sini. Kita tahu bahwa peranan yayasan itu biasanya berhubungan dengan keuangan, sumber daya, termasuk pengadaan sarana dan prasarana, pembayaran gaji, pembiayaan operasional selama ini yang semuanya berjalan baik. Juga yayasan mempunyai peran pengawasan mutu pendidikan kita. Ada timnya di sana untuk memastikan kualitas pendidikan di lembaga ini, termasuk pengawasan terhadap kurikulum, proses pembelajaran, dan kinerja guru. Lalu yang berikut, yayasan punya peran juga pengembangan sumber daya manusia, sangat berperan dalam pengembangan SDM kita, baik guru, tenaga kependidikan, maupun siswa, melalui pelatihan, pengembangan kurikulum, pendampingan, dan pemberian beasiswa. Lalu berikut akses pendidikan. Yayasan punya peran dalam memastikan akses pendidikan kita yang lebih luas, entah dalam dan luar negeri, tempat-tempat praktek kita, PKL kita, dan juga untuk di antara kita yang kurang mampu, itu juga diperhatikan. Jadi untuk yayasan secara istimewa, senam Bapak Uskup, saya sampaikan banyak terima kasih. Yang berikut, terima kasih kepada masyarakat, pemerintah desa, dusun, Likotuden, serta secara khusus masyarakatnya yang selama ini sudah berjalan bersama sekolah ini, dan terlebih memberi rasa aman untuk kegiatan proses pendidikan ini. Mari kita tingkatkan dan teruskan. Sekolah ini juga membawa nama Likotuden selalu, bukan SMK saja, bukan Angkop saja, Angkop Likotuden. Jadi Likotuden juga dengan itu otomatis dia naik. Kita juga mengucapkan secara khusus terima kasih kepada Romo Kepala Sekolah sebagai dirigen dalam orkestra proses belajar mengajar selama ini. Kita bisa melihat dari WA Group yang dimiliki di sini, saya selalu ikuti. Di sana saya lihat prinsip good governance diterapkan, di mana sangat menekankan konsep pengelolaan proses pendidikan yang efisien, transparan, partisipatif, angkutabel, berkeadilan, dan berkelanjutan. Termasuk seluruh proses pengambilan keputusan dan tindakan penyelenggaraan dan pengelolaan sumber daya yang terberikan di tengah-tengah kita. Terima kasih, semoga terus menciptakan suasana yang bagus, tim kerja yang bagus dalam prinsip sinodal, berjalan bersama-sama dengan semua kekuatan-kekuatan yang kita miliki selama ini. Kita juga secara khusus mengucapkan terima kasih pada para guru, pendidik, dan tenaga kependidikan yang telah memainkan perannya secara benar dan baik di sekolah kita selama ini. Jadi di akhir ini, kalau selama ini guru berada di depan, memberi guidance, memberikan arahan, contoh, selanjutnya selalu ada di tengah-tengah bersama dari prinsip Ki Hajar Dewantoro, yaitu membangun karsa di antara kita. Maka sekarang waktunya guru berada di belakang. Peserta didik diberi kesempatan take over. Sudah waktunya diberi kesempatan untuk maju. Maka percaya dirilah, pergilah ke tata dunia, ke tengah masyarakat. Mainkan peran menjadi garam dan terang dunia. Berusahalah menjadi orang yang memberi nilai tambah, orang yang berguna dan relevan bagi bangsa, negara, juga bagi gereja. Sekian dan terima kasih. Perayaan dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu.
Semoga Tuhan memberkati setiap langkah kalian, memberi kalian kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, ketekunan dalam menghadapi tantangan, dan sukacita dalam menjalani hidup. Semoga kalian menjadi pribadi yang membawa terang, yang menginspirasi, melayani, dan mencerminkan kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari. Semoga saudara-saudari sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai, pergilah wartakan kebaikan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Terpujilah